Halo Sobat Nawikrama TV. Oke, kita bicara blak-blakan saja. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini bukan barang baru. Sudah berkali-kali muncul, lalu reda lalu muncul lagi. Tapi yang sekarang ini agak beda. Katanya Malaysia mau melaporkan Indonesia ke Inggris. Nah, pertanyaannya kenapa ke Inggris? Coba kita pikir, Inggris itu mantan penjajah mereka dulu. Mereka dijajah, sekarang masih bergantung. Ini seperti anak yang sudah dewasa. Tapi kalau ada masalah masih ngadu ke orang tua angkatnya. Sementara itu Indonesia, kita melapor ke Rusia dan Tiongkok. Kenapa? Karena kita main strategi ini bukan sekedar cari perlindungan. Ini soal memperkuat posisi di kancah internasional. Rusia dan Tiongkok itu dua raksasa dunia yang sekarang lagi jadi poros utama dalam geopolitik global. Sementara Malaysia masih sibuk merayu Inggris, kita sudah maju beberapa langkah dengan memperkuat aliansi strategis yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Ekonomi, siapa yang sebenarnya maju? Salah satu pemicu ketegangan ini katanya karena Indonesia mulai menggeser dominasi Malaysia di kawasan ekonomi. Proyek IKN Ibu Kota Nusantara adalah contoh nyata. Kita membangun ibu kota baru, otomatis jalur perdagangan dan logistik kita akan berubah. Selama ini banyak barang Indonesia yang dikirim lewat pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia. Nah, kalau IKN jadi pusat baru, otomatis kita nggak terlalu butuh pelabuhan mereka lagi. Lalu apa yang terjadi? Malaysia mulai panik. Mereka khawatir ekonomi mereka terdampak. Wajar sih. Tapi apakah mereka introspeksi? Tidak. Mereka malah mencoba mencari cara untuk menghambat kita. Kalau memang kompetisi sehat, ya silakan perbaiki diri sendiri. Jangan malah cari cara untuk menjatuhkan pihak lain. Diplomasi mandiri atau masih dijajah? Indonesia makin mandiri dalam hubungan internasional. Kami ambil langgeng, menjalin kerja sama erat dengan Rusia dan Tiongkok dalam berbagai sektor perdagangan, militer, infrastruktur. Sementara Malaysia masih bergantung ke Inggris dan aliansi lamanya. Kita sudah melihat pola ini berkali-kali. Setiap ada konflik atau ketegangan, Malaysia selalu mencari perlindungan ke Inggris, berharap ada intervensi. Tapi pertanyaannya, apakah Inggris benar-benar peduli? Realitanya, Inggris punya kepentingan sendiri. Mereka tidak akan serta-merta turun tangan kecuali ada keuntungan besar bagi mereka. Sementara Indonesia, kita sudah paham cara mainnya. Kita bangun hubungan dengan negara-negara yang punya kepentingan strategis di Asia Tenggara. Kita tidak lagi bergantung pada mantan penjajah. Kita menentukan arah kita sendiri. Militer, siapa yang lebih siap? Kita juga bicara soal pertahanan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir makin serius memperkuat militernya. Kerjasama dengan Rusia, kita beli Sukhoi Su-35. Dengan Tiongkok, kita bangun proyek infrastruktur pertahanan yang lebih canggih. Malaysia, mereka masih berharap dukungan dari Inggris dan sekutunya di FPDE 5 Power Defense Arrangements. Tapi coba kita pikir, apakah sekutu mereka akan serta-merta turun tangan membela mereka jika terjadi konflik? Tidak semudah itu. Perang itu mahal, sangat mahal. Harga satu rudal saja bisa jutaan dolar. Apakah Malaysia siap bayar? Apakah Inggris mau keluar uang untuk mereka? Jangan terlalu berharap. Sementara Indonesia, kita sudah menyiapkan strategi pertahanan sendiri. Kita tidak menunggu bantuan. Kita membangun kekuatan kita sendiri. Sekarang mari kita lihat bagaimana respons masyarakat di media sosial. Perang komentar antara warganet Indonesia dan Malaysia semakin panas. Netizen Malaysia menuduh Indonesia terlalu agresif dalam kebijakan ekonominya. Tapi tunggu dulu, sejak kapan menjadi mandiri dianggap agresif? Yang lebih ironis, mereka masih menganggap Indonesia sebagai negara yang terlalu dominan di Asia Tenggara. Jadi untuk berkembang lebih cepat, itu salah kita. Kalau kita membangun infrastruktur lebih baik, itu kesalahan kita. Ini bukan soal agresif atau tidak. Ini soal siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat dengan perubahan global. Indonesia memilih untuk maju. Malaysia masih sibuk mencari perlindungan ke Inggris. Intinya begini, Indonesia sudah di jalur yang benar. Kita membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, menjalin hubungan strategis, dan memperkuat pertahanan. Tidak lagi bergantung pada bekas penjajah. Tidak lagi menunggu bantuan. Tidak berdiri di atas kaki sendiri.
Malaysia, mereka bisa belajar dari kita. Kalau mereka merasa tertinggal, seharusnya bukan mencari cara untuk menghambat kita, tapi introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Jadi untuk kita di Indonesia, jangan lengah. Kita sudah di jalur yang benar, tapi perjalanan masih panjang. Selama kita tetap fokus, tetap bersatu, dan tetap membangun dengan cerdas, Indonesia akan semakin kuat dan semakin tak tergoyahkan. Kalau kita lihat situasi sekarang, Indonesia sudah berada di jalur percepatan infrastruktur, ekonomi, pertahanan. Semuanya bergerak ke arah yang lebih kuat dan lebih mandiri. Tapi satu hal yang harus diingat, kita belum sampai di garis finish. Apa tantangan kita ke depan? Ada 3 hal utama: ekonomi, diplomasi, dan politik domestik. 1. Ekonomi kita sudah kuat, tapi harus lebih cerdas. Sekarang ini ekonomi Indonesia tumbuh stabil, investasi asing masuk, proyek besar seperti IKN berjalan, ekspor ke Rusia dan Tiongkok meningkat. Tapi ini belum cukup. Kita masih punya beberapa PR besar, ketergantungan pada impor. Kita harus bisa produksi sendiri. Kalau bisa bikin jet tempur, kenapa beli? Kalau bisa bikin baterai EV, kenapa impor? Ketahanan pangan dan energi. Harga pangan dan energi dunia naik turun seperti roller coaster. Kita harus pastikan rakyat Indonesia tidak terkena dampaknya. Ekonomi digital. Jangan cuma jadi konsumen. Teknologi asing. Kita harus jadi pemain utama. Malaysia bisa mengatakan apa saja tentang kita, tapi fakta tidak bisa dibantah. Indonesia sedang naik kelas, dan mereka keteteran mengejar. 2. Diplomasi. Indonesia harus jadi pemain, bukan budak. Selama ini, banyak negara melihat Indonesia sebagai pasar besar, bukan sebagai pemain global. Itu yang harus kita ubah. Kita bukan sekadar negara berkembang, kita harus jadi negara penentu. Bagaimana caranya? Jangan hanya ikut arus. Kita bukan sekedar teman Rusia atau Tiongkok. Kita harus memainkan peran yang lebih aktif dalam setiap kerjasama. Jangan terjebak dalam perang besar. Dunia sekarang ada di tengah konflik besar antara Barat dan Timur. Indonesia harus cerdas menavigasi ini. Jangan mau didikte baik oleh Barat maupun Timur. Indonesia harus tetap menjaga kepentingan nasional di atas segalanya. Malaysia masih berpikir pola lama, mencari pelindung. Indonesia sudah berpikir pola baru, menjadi kekuatan itu sendiri. 3. Politik domestik jangan sampai pecah di dalam. Satu-satunya hal yang bisa menghancurkan Indonesia bukan dari luar, tapi dari dalam. Ancaman terbesar kita bukan negara lain, tapi perpecahan internal, hoax, dan propaganda asing. Udah banyak bukti bahwa ada pihak luar yang mencoba memperkeruh keadaan di Indonesia. Tujuannya supaya kita ribut sendiri, supaya kita lemah. Politik identitas yang berlebihan. Setiap kali pemilu selalu ada narasi yang memecah belah. Ini harus dihentikan. Korupsi dan birokrasi lamban. Ekonomi bisa maju pesat. Tapi kalau korupsi masih merajalela, hasilnya akan bocor ke sana-sini. Ini yang perlu kita waspadai. Indonesia sudah semakin kuat. Tapi kalau kita tidak bersatu di dalam kekuatan, itu bisa runtuh dari dalam hubungan. Indonesia-Malaysia ini sebenarnya tidak harus selalu tegang. Tapi kalau mereka terus mencoba menjegal kita tidak bisa diam saja. Mari kita buat ini jelas. Indonesia tidak takut bersaing. Kita siap dalam segala aspek. Ekonomi, diplomasi, militer Indonesia tidak cari masalah, tapi tidak akan mundur kalau dihantam. Kita sino agresif, tapi niwati na cakut biarkan diri dinjak. Indonesia bukan negara kecil yang bisa ditekan. Dulu mungkin kita dianggap remeh, tapi sekarang kita pemain utama. Malaysia bisa terus mengadu ke Inggris atau negara manapun, tapi pada akhirnya dunia akan melihat siapa yang lebih kuat. Dan jawabannya adalah Indonesia. Kita sudah terlalu jauh maju untuk melihat ke belakang. Malaysia mungkin masih melihat kita seperti dulu, tapi kita bukan negara yang sama. Kita lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi dunia. Tantangan masih banyak, tapi selama kita tetap fokus, tetap solid, dan tetap bekerja keras, Indonesia bukan hanya akan bertahan, kita akan memimpin. Di sekolah penyanyi Warner Wick siap mengambil posisi itu. Karena kalau tidak, ada negara lain yang akan melakukannya.
Dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Kita sudah sepakat Indonesia sedang naik kelas. Ekonomi kita tumbuh, diplomasi kita makin matang, militer kita makin kuat. Tapi satu hal yang harus diingat, jangan hanya bertahan, kita harus menyerang. Bukan menyerang dalam arti perang, tapi menyerang dalam arti strategi. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh mereka yang aktif bergerak, bukan yang pasif menunggu. Kalau kita hanya diam, kita akan didikte. Kalau kita hanya bertahan, kita akan tersingkir. Sekarang kita bahas bagaimana Indonesia bisa menyerang dalam arti positif. Selama ini, Indonesia sering dianggap sebagai pasar besar, bukan pemain besar. Kita punya lebih dari 270 juta orang, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis di dunia. Tapi sayangnya kita masih lebih banyak membeli daripada menciptakan. Ini yang harus kita ubah. Industri, teknologi, dan manufaktur. Kita tidak boleh selamanya bergantung pada impor. Harus ada kebijakan serius untuk mendorong industri dalam negeri. Kalau Vietnam bisa jadi pusat produksi global, kenapa kita tidak bisa? Energi dan sumber daya alam. Dunia sedang beralih ke energi hijau. Indonesia punya nikel, salah satu bahan utama baterai kendaraan listrik. Jangan jual mentahan. Kita harus bangun pabrik, buat produk sendiri dan ekspor barang jadi. Ekonomi digital, kita punya unicorn dan decacorn, tapi sebagian besar masih dikuasai asing. Harus ada proteksi dan dukungan untuk perusahaan teknologi lokal. Jangan sampai kita hanya jadi pasar bagi raksasa teknologi luar. Kalau ekonomi kita kuat, negara manapun akan segan. Malaysia, Inggris, siapapun mereka akan berpikir dua kali sebelum meremehkan kita. Diplomasi. Indonesia selama ini dikenal sebagai non-blok, tidak memihak ke satu kubu besar. Itu bagus, tapi jangan sampai berarti kita hanya jadi penonton. Kita harus ambil peran lebih besar, jadi pemimpin di Asia Tenggara. ASEAN tidak boleh hanya jadi forum basa-basi. Indonesia harus jadi pemimpin yang menentukan arah. Kalau ada konflik, kita yang menyelesaikan. Kalau ada peluang ekonomi, kita yang mengatur. Jangan takut lawan narasi barat. Selama ini media dan politik global sering berpihak pada negara-negara barat. Indonesia harus punya media internasional sendiri yang bisa melawan propaganda asing. Bangun aliansi strategis. Kerjasama dengan Rusia dan Tiongkok harus berbasis kepentingan, bukan ketergantungan. Kita ambil manfaatnya, tapi tetap menjaga kemandirian. Kalau kita hanya menunggu keputusan negara besar, kita hanya akan jadi pion. Indonesia harus jadi pemain, bukan bidang di papan catur mereka. Mari kita bicara realistis. Tidak ada yang menghormati negara yang lemah secara militer. Sehebat apapun ekonomi dan diplomasi kita, kalau pertahanan kita lemah, negara lain tidak akan segan menekan kita. Apa yang harus dilakukan? Percepat modernisasi militer. Kita sudah beli Sukhoi, Rafale, dan drone tempur. Tapi jangan cuma beli, harus bisa produksi sendiri. Bangun industri pertahanan sendiri. Kalau Turki bisa membuat drone yang ditakuti dunia, kenapa Indonesia tidak bisa? Tunjukkan kesiapan tanpa agresif. Negara-negara kuat tidak selalu harus perang, tapi mereka harus siap perang. Kalau kita menunjukkan kesiapan, negara lain tidak akan main-main dengan kita. Kalau kita punya militer yang kuat, kita tidak perlu takut dengan ancaman dari negara manapun, termasuk Malaysia. Sekarang ini poin paling krusial. Indonesia tidak akan kalah oleh negara lain. Kalau kita kalah, itu karena kita menghancurkan diri sendiri. Apa ancaman terbesar? Dari dalam, korupsi. Semua visi besar kita tidak akan terwujud kalau uangnya bocor ke kantong pejabat. Hukuman untuk koruptor harus diperberat. Perpecahan sosial. Jangan mau diadu domba oleh kepentingan asing. Kita bisa beda pilihan politik, tapi kita tetap satu bangsa. Sistem birokrasi yang lamban. Kalau mau maju, birokrasi harus cepat, transparan, dan efisien. Jangan sampai investor kabur, karena urusan izin saja makan waktu bertahun-tahun. Jangan sampai kita justru melemahkan diri sendiri. Saat dunia sudah mulai mengakui kekuatan kita, Indonesia bukan lagi negara berkembang. Kita negara besar. Malaysia boleh saja menggertak. Inggris boleh saja sok jadi pelindung. Tapi realitanya Indonesia sudah lebih besar dari yang mereka kira. Kita bukan lagi negara kecil yang bisa ditekan.
Kita adalah kekuatan utama di Asia Tenggara, dan dunia mulai menyadarinya. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan bahwa momentum ini tidak hilang. Kita tidak boleh puas, kita harus terus maju. Jangan hanya bertahan, serang, ambil peran, tentukan arah. Karena kalau kita tidak mengambil tempat di panggung dunia, akan ada negara lain yang mengambilnya. Dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Salam Indonesia Maju.